Sudah siap, Nak? Insya Allah. Mari Exomania semua sama-sama kita dengerin penampilan dai dari adik kita Mahfujah Boru Munte. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Mahfuzah Boru Munte, alamat lipat Kajang Atas, utusan dari Pondok Pesantren Abu Musa Al-Asy'ari. Dewan juri yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi lain hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lainnya, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik antar etnis, suku maupun agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bahkan hadirin, adanya keberagaman bisa menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan martabat, dengan memicu sumber-sumber konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa kita, umat Islam Indonesia. Hadirin, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman dalam perspektif Islam, sehingga kita menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, maka tergugahlah hati saya untuk menyampaikan yang sebuah judul, keberagaman dalam perspektif Al-Quran, upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan landasan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengenal, Maha mengetahui. Dewan juri yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili dalam kitab tafsirnya
jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat sebab terkait dengan ayat tadi. Pertama, riwayat dari Ibnu Abi Hamid dari Hulaika bahwa pada hari Fathu Makkah, Bilal radhiyallahu anhu naik ke dalam Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Sebagian para sahabat berprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini mengumandangkan adzan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi. Kemudian Rasulullah memanggil mereka dan memperingatkan mereka dengan tegas agar tidak sekali-kali berbangga dengan keturunannya dan merendahkan pihak orang-orang kafir. Kedua, riwayat dari Abu Bakar Ibnu Abi Hamid bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan Abu Hindun tatkala Rasulullah menyuruh Bani Payabah untuk menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hindun yang merupakan tukang bekam dan bekas budak mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami nikahkan putri kami dengan bekas budak kami." Lalu turunlah ayat yang dimaksud. Hadirin yang berbahagia, sikap bangga dengan keturunannya, bangga dengan sukunya, bangga dengan status sosialnya, serta bangga dengan warna kulitnya merupakan sikap jahiliyah yang telah dihapus oleh Islam sejak lebih 1400 tahun yang telah silam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani pada waktu haji wada Rasulullah berkhutbah di Mina, "Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa aba'ukum wahid, ala la fatla li arabihim ala ajamihim, wala li jamihim ala arabihim, wala li aswada ala li ahmaro, wala li ahmaro ala li aswada illa bittaqwa." Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian hanya satu dan asal usul nenek moyang kalian satu. Ketahuilah, tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, begitu pula sebaliknya. Tidak ada keutamaan orang kulit hitam atas kulit putih, begitu pula sebaliknya, kecuali dengan ketakwaan. Hadirin, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Horas. Sebuah senandung mengingatkan kita. Memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita. Banyak suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua, ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Kita semua wajib menjaga. Dari uraian yang telah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan. Pertama, keberagaman agama, suku, bahasa, bangsa, serta warna kulit merupakan sunnatullah dalam penciptaannya. Tidak boleh menjadi alat berbangga diri dan merendahkan pihak orang lain. Kedua, keberagaman agama harus disikapi dengan toleransi menghargai. Ketiga, kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman dalam mengimplementasikan Islam. Keempat, kepada penduduk non-muslim yang tinggal di negeri tercinta ini untuk selalu menjunjung tinggi sikap toleransi menghargai demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah pidato saya. Buat rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Buat bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. Akhirnya buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kita mendengarkan penampilan dai dari adik kita Mahfujah. Langsung saja kita dengerin masukan dari Dewan Juri. Bagaimana Pak Ustadz Ali Basir? Silakan Pak Ustadz. Terima
kasih. Assalamualaikum Mahfuzah Brutu ya. Waalaikumsalam Ustaz. Salam. Udah pernah ikut lomba sini? Udah Ustaz. Juara berapa kemarin? Juara 3 sama harapan 3. Berarti harapan belum pernah juara 1 ya. 2. Belum Ustaz. Tapi juara 2 udah pernah. Belum. 3 juga pernah. Udah. Nah ya. Jadi kamu sebenarnya nggak perlu lagi dikomentari karena sudah sering dikomentari ya. Iya Ustaz. Nah, tapi ini judulnya panjang kali ya. Judulnya apa tadi? Keberagaman dalam perspektif Al-Quran, upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya baik. Walaupun demikian, kamu judul ceramahnya ada 2 dimensi nih, dimensi Islaminya, dimensi nasionalnya ya. Itu dipertahankan bagus. Intonasi yang jelas, tapi tetap membukanya dengan Quran ya, Quran dan hadis. Memang ada Quran tapi jauh belakang. Setelah salam, puji syukur kepada Allah. Kemudian selawat kepada Rasulullah, langsung Quran, setelah itu hadis ya. Nah, judulnya terlalu panjang tadi sudah sampaikan. Kemudian secara syar'i sudah pakai sudah ya, intonasi jelas, sudah baik ya, ada asbabun nuzulnya ya, sudah bagus. Cara mengutipnya juga bagus sudah ya. Ceramahnya kemananya bisa dibawa ya. Penguasaan materi sudah ada. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi kamu nasihati, tinggal makin hari makin bagus ya. Baik, untuk Anda Mahfuzah Brutu, semoga istiqomah dalam dakwahnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Merido? Silakan Pak Ustadz. Ya, Masya Allah Mahfuzah ya. Ada beberapa yang kita komentari. Yang pertama, bacaan Qur'annya ini idgham dengan ikhfanya ini agak kurang sedikit lagi ya. Maksudnya kurang ditahan dia. Ya ayyuhan nasu inna, kan dia ditekan dia kan, ada penekanan dan ditahan situ lagi. Min dzakarin wa untha, tadi agak ringkas ya. Kemudian ini terselip lidah nih, li ta'arrafu, ada ra-nya itu pakai tasydid tadi ya. Kemudian ini ketika membaca hadis terakhir yang diriwayatkan Imam At-Tabrani ini di mana dapatnya ini? Didengar kemudian dicatat atau ada teksnya didapatkan disalin? Karena ini kan ya ayyuhan nasu, ini kan ada ala itu ala atau ala kan, bukan a kan, a atau a ya, tapi terdengar ala ini seluruhnya ain ini. Kalau ketahuilah ala inna rabbah, misalkan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Tuhanmu kan, ala ini beberapa kali berulang-ulang. Ala kan di atas artinya itu kan, mungkin waktu ini mendengar mungkin dicatat sehingga tidak sesuai dengan teks aslinya. Kemudian irama sudah dapat bagus ya. Kemudian ini terjemah sesungguhnya Allah maha mengenal lagi maha mengetahui, terbalik tadi, maha mengetahui lagi maha mengenal. Tapi puisinya sudah dapat, sudah bagus ya, sudah dibaca berbeda dengan membaca kalimat-kalimat yang lain. Perspektif atau perspektif. Jadi perspektif ini ya. Perspektif ya. Baik, terima kasih penampilan Mahfuzah sudah mantap. Mudah-mudahan semakin ada perbaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, untuk Mahfuzah, terima kasih sudah tampil dengan luar biasa pada sore hari ini. Silahkan kembali ke tempat.